nggak belok kok. Ada bagus sama. Ya coba lihat. Apa yang kita harus bisa lakukan dari sisi sustainability harus scalable untuk semua ekosistem. Semua ekosistem. Nah, tujuannya itu the balance antara profit dan purpose, dan bagaimana kami bisa masih tetap bikin dampak positif yang credible, meaningful, dan measurable. Kalau kita nggak bisa hitung, kalau kita nggak bisa transparan dengan progres kami, ya ngapain kita? Nggak ada yang salah dari teman. Yang salah adalah ketika kita mengambil lebih dari apa yang alam bisa mengembalikan. Jadi this notion of kita itu bagian dari alam, dan apa yang kita ambil kita kembalikan. Itu baru kita tuh menjadi bagian dari ritme lingkaran ini. Baru kita bisa membangun sustainability. Dan ketika kita udah berubah itu, kita berubah dari seorang consumer jadi seorang citizen. Sekarang justru benteng terkuat dari bagaimana teknologi itu salah kaprah adalah manusianya sendiri sih. Kalau menurut saya, baik manusia yang mengembangkan teknologinya maupun manusia yang memakai teknologinya. Jadi sebetulnya mungkin yang justru Indonesia bisa lebih serius gitu ya difokusin itu justru gimana caranya kita sekarang balik lagi ke investasi manusianya. Inilah ME. Halo teman-teman, hari ini kita akan kedatangan Kak Anies Sullivan. Beliau adalah kepala untuk urusan sustainability itu. Beliau juga akan didampingi oleh Danica Flash selaku founder dan pimpinan untuk Sukacita, dan juga Gita Syahrani selaku pimpinan sekretariat untuk LTKL. Kita akan membahas beberapa hal, termasuk bukan hanya topik sustainability, tapi juga kepentingan bagaimana kita bisa menjaga tradisi, bagaimana kita bisa mengedepankan pendidikan, bagaimana kita bisa meningkatkan produktivitas, dan bagaimana kita bisa mengedepankan ataupun menjaga keseimbangan antara ekologi, equity, dan ekonomi. Terima kasih untuk GoTo. Semoga dinikmati. Saya mau mulai dengan kita. Pertanyaannya cukup sederhana. Ini terkait dengan gimana kita bisa mencari keseimbangan antara ekologi, equity, dan ekonomi. Dalam konteks apa yang Anda sudah lakukan, dan dalam konteks apa yang ke depannya harus dilakukan? Pertanyaannya simpel tapi jawabannya nggak simpel ya. Jadi nanti ini jawaban kan nggak bunga-bunga sebenarnya. Tapi kalau dari sisi yang kita lakukan, kalau dari sisi LTKL, setidaknya kan konteksnya adalah bagaimana menemukan resep pembangunan buat daerah yang konkret, karena di sana langsung berhubungan sama petani, nelayan, peternak yang benar-benar yang penting barangnya dibeli gitu kan. Versus dengan kewajiban untuk memastikan lingkungannya memang terjaga supaya nggak kebakaran, supaya nggak banjir, supaya nggak longsor. Jadi sebenarnya nggak terlalu muluk-muluk sih dari sisi menemukan keseimbangan. Menemukan keseimbangan itu adalah ya hidup dengan nyaman, aman, dan tenang aja sebetulnya kalau buat kabupaten kami. Nah permasalahannya sekarang kalau yang ada di realita, memang sektor-sektor ekonomi di mana teman-teman bergantung itu hampir semuanya
membuat ini menjadi harus head to head gitu. Kalau kita mau mengembangkan perkebunan, yang notabene perkebunan nanti membuat ada kepastian barang dibeli buat pekebun, maka kita harus potong hutan atau keringin gambut gitu. Nah, perjalanan mencari keseimbangan adalah mencari opsi-opsi yang memang tidak harus seperti itu. Mungkin kalau kita mulai sekarang gitu Pak, kalau disuruh head to head saingan petani sawit mungkin akan selalu memilih ya udah tetap berkebun sawit karena itu adalah rantai pasok yang menawarkan dia kemudahan dan kepastian, tinggal taruh tandannya di depan terus ada yang ngambil terus ada yang bayar gitu ya. Tapi kalau kita ngelihat proyeksinya itu adalah membangun kelembagaan juga, jadi ada koperasi gitu ya yang bisa menampung hasil hutan bukan kayu, di mana mereka pun dapat kepastian penghasilan secara rutin. Misalnya kayak tempatnya Kak Denika dibikin agroforestry. Di kabupaten-kabupaten kita berusaha juga untuk melihat konsep agroforestry ini, di mana caranya dia bisa kasih kepastian yang sama pekebun atau petani yang ada di sana. Artinya kalau ada satu kelompok yang sepakat untuk mengembangkan vanila misalnya, supaya dia bisa punya kepastian yang sama, maka dia harus dibantu kelembagaannya diperkuat supaya petani-petani vanilanya juga sama nih dapat kepastian setiap 2 minggu sekali bisa dapat pendapatan, ada trading house yang berfungsi dengan baik, trading house-nya terhubung dengan buyer yang memang ethical dan bisa kasih harga yang juga pas gitu. Itu satu ekosistem dibangun harus dari hulu ke hilir, nggak bisa cuma ningkatin produktivitas petaninya aja gitu, atau kita ngurusinnya di akhir aja, cari marketnya aja gitu, tapi di bawah nggak diurusin. Makanya memang kalau kita bilangnya setapak demi setapak nggak apa-apa, yang penting ada hasil yang konkret dan dalam supaya kita bisa betul-betul tracking gitu. Yang tadinya pendapatannya itu berapa, kalau dikerjakan dengan pendekatan yang holistik seperti ini bisa naik segala banyak. Kalau so far, kalau dari sisi data ya Pak, kalau melihat dari opsi yang seperti ini memang jumlahnya mungkin nggak terlalu banyak, tapi dari jumlah yang sudah ada puluhan ini, paling nggak peningkatan pendapatannya bisa sampai lebih dari 30 dan 40% gitu dari kalau mereka bertani konvensional. Jadi itu aja kalau kita balikin gitu ke mereka, jadi mau switch nggak gitu. Sekarang jawabannya banyak nih yang udah mulai mau melihat tumpang sari agroforestry sebagai salah satu bentuk yang menguntungkan juga, nggak monoculture. Optimisme Anda tuh gimana bisa ditanggapan untuk masa depan? Di pertanggungjawabannya sama siapa nih Pak? Sama diri sendiri atau? Atau dalam konteks untuk seluruh tanah air kita? Sebetulnya kalau dari sisi optimis kan kita harus selalu optimis karena kita harus punya semangat buat melangkah terus gitu ya Pak. Dan akhirnya optimism itu di-maintain dengan cara kita juga merayakan kemenangan-kemenangan yang mungkin dari kacamata holistik Indonesia itu kecil, tapi dari kacamata perjalanan kita itu tuh milestones yang penting banget untuk punya perubahan yang jangka panjang. Jadi mungkin saya selalu bilang kita realistis, jadi harus tetap realistis gitu, kita mau menuju kemana, tapi kita harus tetap optimis supaya kita bisa rangkul lebih banyak orang. Karena energi yang kita keluarin itu pasti meng-attract energi yang sama gitu. Kalau sayanya udah males-malesan nih Pak, pasti ketemunya sama orang malas. Tapi kalau sayanya semangat gitu Pak, ketemunya udah nikah, tanah, sama bapak gitu. Jadi kan jadi lebih banyak nih gitu yang bisa diajak di perjalanan. Tapi tetap harus realistis deh memang. Oke, siapa yang mau dijemput? Wah, Yang optimis Tanah juga atau mungkin. Amerika? mungkin aku mau nambahin dikit sih. Sebenarnya kan yang Bapak bilang mengenai konflik di antara ekonomi, ekologi, dan equity itu kan. Sebenarnya itu menurut saya berasal dari fakta bahwa sekarang kita itu sudah terputus. Sehingga kita menganggap ini tiga ini sebenarnya berantem, ketika sebetulnya enggak gitu. Apa yang kita lakukan di Sukacita 7 tahun ini sebenarnya kan kita tuh hanya mencoba untuk menghubungkan kembali bahwa di balik suatu objek ya kita tersentuh setiap hari seperti baju gitu kan, ada ibu-ibu ini, ada tanaman-tanaman ini yang dipakai buat warna gitu kan. Ketika kita menciptakan itu kembali dan kita menghubungkan kembali seorang konsumen dengan cerita-cerita ini, dengan perjalanan ini, menurut saya itu sebenarnya sustainability yang sebetulnya, karena kita merubah hubungan kita dengan satu objek sehingga dia bukan hanya dibuang, tapi kita hargai effort dan resource yang dipakai untuk membuatnya. Jadi kalau rusak kita benerin, kalau bolong kita jahit lagi gitu kan. Dan ini tuh sebenarnya bukan sesuatu yang radikal, karena sebetulnya cara nenek moyang kita belanja baju itu juga seperti itu kan. Masih di living memori kita.
Enggak, mungkin di Gotham skalanya agak beda ya, tapi Nyambungnya kayaknya agak-agak natural gitu. karena memang reach ekosistem kami ada beberapa juta konsumen, driver partners, merchants-nya kami juga, dan apa yang kita harus bisa lakukan dari sisi sustainability harus scalable untuk Ya. semua ekosistem kami, untuk semua di ekosistem kami. Nah, tujuannya itu the balance antara profit, karena kami masih perusahaan dan private sector, ya that's what we're going to do, tapi antara profit dan purpose, dan bagaimana kami bisa masih tetap bikin dampak positif yang credible, meaningful, dan measurable. Kalau kita nggak bisa hitung, kalau kita nggak bisa transparan dengan progres kami, ya ngapain kita? Jadi sampai sekarang di sustainability team-nya di dalam Goto udah 3 tahun, dari 3 tahun lalu, fokusnya benar-benar bagaimana kami bisa mengurangi atau replace operational expense untuk perusahaan Ya. melewati dengan cara yang nyari operational efficiency, nyari bagaimana kami bisa pakai materi yang dulu dibuang aja ke TPA atau gimana, dan sekarang kita bisa kerja bareng sama banyak partners di dalam ekosistemnya, tapi yang penting kita pakai lagi sama, di prinsipnya masih sama, tapi skalanya itu beda aja. Dan semuanya harus cost effective, karena nggak mungkin kami bisa keluarin sesuatu yang solusi atau inisiatif atau apapun yang beban biayanya jatuh ke mitra-mitra kami atau konsumen kami pun, karena konsumen di Indonesia masih price sensitive, masih lumayan, dan itu nggak fair sama sekali. Jadi buat kami, kita ada punya resourcesnya, kami punya ekosistemnya, kami punya platformnya, ya kita yang harus semangat untuk coba setiap jalur biar ada solusi yang dengan setiap komitmen kami, yaitu 3 zeros, kita ada 0 limbah, 0 emisi, dan 0 hambatan sebelum tahun 2030. Setiap inisiatif di bawah setiap komitmen itu harus kita yang tes dulu, itu yang tanggung jawab kami. Mungkin ngobrol dikit mengenai gimana Anda tuh mengukur langkah-langkah yang udah diambil dan capaiannya itu kayak gimana. Dan kalau capaiannya itu nyambung dengan aspirasi institusi atau apapun lah, gimana penyikapannya. Kalau udah sesuai dengan aspirasi, apalagi yang harus dilakukan. Kalau belum sesuai dengan aspirasi, lebih banyak tentunya yang harus dilakukan. Iya, Nah itu gimana mengukurnya? untuk